membangun bisnis merek atau branding. Nah, ini kalau boleh sedikit membuka nih Mbak ya. Dari mungkin selama ini begitu dari jejak penjualannya begitu. Penjualan dengan modal awal. Nah, ini perbandingannya kayak apa sih di GOG Leather sendiri, Mbak Irma? Ya baik, jadi untuk proses awalnya ya Mbak, ketika kita berjualan itu kita benar-benar mengesampingkan dulu keuntungan atau margin yang gede gitu. Tetapi kita harus bisa memaksimalkan bagaimana ini berjalan dengan stabil setiap bulannya. Maka GOG sendiri awalnya itu adalah menjual produk tidak dalam range harga yang mahal, masih dengan proses branding, buy get one misalnya seperti itu. Untuk branding pertama sekali, ketika ada pelanggan yang hadir datang, itu kita langsung kasih bonus 1 ya, dan kita masih memiliki tukang yang sedikit, jadi kita masih bisa efisiensi di bidang produksi, sehingga ketika kita menghitung arus kasnya itu kita masih mendapatkan cash flow yang baik. Nah, ketika sudah mendapatkan keuntungan, kita harus mempertimbangkan ya. Misalnya modal kita tuh untuk membuat 60 tas ya Mbak. 60 tas itu kita ada di angka berapa juta seperti itu ya. Kita harus mendapatkan 2 sampai 3 kali lipat dari modal awalnya itu. Ya Mbak, saya tidak akan menyebutkan angka karena ini sangat sensitif. Tapi ketika memulai usaha atau bisnis, modal awal nggak mesti harus kembali. Intinya itu. Dia akan menjadi invest kita seumur hidup. Tapi bagaimana cara kita untuk melanjutkan bisnis ini nggak mentok atau berhenti di tahun pertama, tahun kedua. Tahun pertama dan kedua itu kita nggak boleh berhenti jualan kalau bisa Mbak. Karena di situ awal-awal kita untuk branding. Kalau kita putus penjualan, maka kita untuk bangkit lagi susah. Nah, kalau kita pun ada sebuah kebangkrutan di tahun ketiga itu biasa banget untuk di usaha awal ya. Dan nggak masalah misalnya kita kena pandemi, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita boleh memperbaiki siklus penjualan kita sesuai dengan kemampuan kita. Jadi nggak memaksain